Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Maulana Hakim selaku pengampu mata kuliah leadership di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan RPS dari mata kuliah leadership. Mata kuliah ini ditempuh di semester 4 dan semester 5 ataupun semester 2 di awal, dan mempunyai bobot SKS sebanyak 2 SKS. Oke, di sini saya akan mendeskripsikan mata kuliah leadership. Mata kuliah leadership sendiri merupakan mata kuliah wajib umum yang diberikan selama 1 semester untuk mahasiswa S1 pariwisata. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa mendapatkan pembelajaran tentang dasar-dasar kepemimpinan, konsep manajerial, teori kepemimpinan, dan konsep organisasi dalam kepemimpinan, yang tentunya akan dikaitkan dengan kegiatan organisasi yang berkaitan dengan kepariwisataan. Mahasiswa juga melakukan diskusi dengan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Penyampaian materi juga menggunakan metode pembelajaran yang didukung oleh audiovisual, sehingga mahasiswa bisa termotivasi untuk lebih aplikatif dalam menjalankan pembelajaran mata kuliah leadership ini. Setelah melaksanakan mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep kepemimpinan, sebuah aktivitas manajerial yang baik dalam ranah instansi maupun organisasi yang berkaitan dengan pariwisata. Mahasiswa juga akan memperoleh ilmu sebagai berikut. Yang pertama, tentang kepemimpinan mengefektifkan organisasi, dan yang kedua, pengetahuan tentang pengertian kepemimpinan dan pemimpin itu sendiri, serta strategi pengendalian dan kepemimpinan itu sendiri. Berikut akan saya paparkan tentang CPMK dari mata kuliah leadership itu sendiri. Yang pertama, CPMK yang pertama dari mata kuliah leadership itu sendiri, yang pertama, mahasiswa mampu memahami kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi, tentunya dalam organisasi kepariwisataan. Dan yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kepemimpinan itu sendiri, serta mampu menjalankan strategi dari kepemimpinan itu sendiri. Yang ketiga, dan materi yang keempat dalam CPMK ini akan berkaitan dengan bagaimana kemudian mahasiswa mampu memahami dan menganalisis tentang teori-teori kepemimpinan. Kelima, mahasiswa mampu menjelaskan tentang tipe dan gaya kepemimpinan yang kemudian dijelaskan dalam beberapa aspek. Ada tipe gaya kepemimpinan otoriter, tipe gaya kepemimpinan demokratis, dan tipe gaya kepemimpinan yang bebas. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami pentingnya belajar pengembangan organisasi dan bagaimana mengefektifkan kinerja organisasi itu sendiri. Untuk CPMK yang ke-9 dan ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kecerdasan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam mengefektifkan sebuah organisasi. CPMK yang ke-11, mahasiswa mampu mempelajari tentang budaya dalam sebuah organisasi serta mengefektifkan kinerja dari organisasi itu sendiri. CPMK yang ke-12 dan ke-13, mahasiswa mampu memberdayakan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi serta mengefektifkan kepemimpinan yang ada dalam organisasi. Dan yang terakhir, CPMK ke-14 dan ke-15, mahasiswa mampu mengambil keputusan dalam sebuah organisasi. Adapun tujuan dari mata kuliah leadership ini sendiri, yang pertama, memberikan pemahaman kepemimpinan dan mengefektifkan organisasi. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang kepemimpinan, pemimpin dan strategi serta pengendalian dari kepemimpinan itu sendiri. Dan yang ketiga, memberikan pemahaman tentang teori-teori kepemimpinan. Yang keempat, memberikan pemahaman tentang tipe dan gaya kepemimpinan dalam sebuah organisasi ataupun instansi. Dan yang kelima, memberikan pemahaman tentang bagaimana kinerja dari organisasi belajar dan pengembangan organisasi. Yang keenam, tentang pemahaman kecerdasan dalam kepemimpinan. Dan yang ketujuh, memberikan pemahaman tentang budaya organisasi dan kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi itu sendiri. Yang kedelapan, memberikan pemahaman tentang pemberdayaan sumber daya manusia dalam mengefektifkan sebuah organisasi. Dan yang terakhir, yang kesembilan, memberikan pemahaman tentang pengambilan keputusan untuk mengefektifkan organisasi. Selain tujuan, saya akan memaparkan mode dan metode pembelajaran itu sendiri. Untuk mode pembelajaran mata kuliah leadership ini, saya menggunakan mode pembelajaran daring dan luring, keduanya saya gunakan. Dan
75% sampai 80% saya menggunakan luring, menggunakan tatap muka di kelas, mengajar di kelas, sedangkan untuk sisanya kami menggunakan Google Classroom ataupun alat-alat bantu yang lain untuk untuk digunakan dalam pembelajaran secara daring. Untuk metode pembelajaran sendiri saya menggunakan small group discussion, dan untuk sistem penilaian dalam mata kuliah ini saya menggunakan penilaian pada ujian tengah semester yang pertama, dan yang kedua untuk ujian akhir semester, dan yang ketiga ada tugas harian. Berikut video pembelajaran dari mata kuliah leadership. Saya akan menjelaskan materi tentang pembuatan keputusan, materi yang ada di pertemuan ke-14, dan berikut video dari pembelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya persilahkan. Cukup. Oke, terima kasih teman-teman kelas A3 yang sudah join pada pagi hari ini di kelas terakhir leadership di pertemuan 14. Kali ini kita akan membahas tentang materi pengambilan keputusan untuk mengefektifkan organisasi. Nanti teman-teman bisa mensangkut pautkan materi ini dengan organisasi pariwisata yang Anda ikuti, ataupun nanti bisa mensangkut pautkan dengan kegiatan-kegiatan Anda di luar kampus. Oke, silakan nanti bisa dibuka materinya yang sudah saya berikan di Google Classroom, bisa dibaca via handphone Anda. Oke, materi yang pertama di sini akan saya tampilkan. Oke, materi pertama tentang pengambilan keputusan untuk mengefektifkan organisasi. Sebelumnya, teman-teman ada yang pernah mengikuti organisasi enggak di luar kampus atau di dalam kampus? Pernah. Oke, apa saja yang pernah Anda ikuti? Oke, yang lain? UKM. UKM apa aja kalau di kampus? Karawitan. Oke. Kalau yang di luar kampus mungkin ikut HMJ tempat Anda, daerah Anda ataupun apa? Ada yang ikut? Mapala. Oke. Nah, di sini akan saya paparkan materinya di awal, kemudian dalam pengambilan keputusan sendiri harus tahu bagaimana apa masalah yang terjadi di dalamnya, atau ada problem apa sih kemudian sebelum kemudian diputuskan untuk mengambil sebuah keputusan atau decision making. Yang mana di sini dijelaskan ada yang namanya penilaian dan menjatuhkan pilihan dalam membuat keputusan. Jadi sebelum membuat keputusan itu dinilai dulu. Oke, itu. Nah, kemudian dari sekian banyak alternatif ataupun sebelum Anda memutuskan sesuatu itu ada yang namanya membuat sebuah alternatif pertimbangan. Dari alternatif itu dipilih mana yang paling tepat atau yang paling mendekati dengan tujuan Anda. Oke, mungkin bisa dilihat di materi Anda ataupun di slide yang sudah saya paparkan di sini. Kemudian setelah itu ada tahapan yang dilalui oleh pembuat keputusan, yaitu mengidentifikasi masalah utama, kemudian menyusun alternatif, yang kemudian memilih satu alternatif yang paling baik dari sekian banyak alternatif yang Anda buat. Oke. Nah, ada beberapa langkah-langkah dalam analisis masalah. Yang pertama, menentukan tujuan. Itu mau ngapain? Oke. Atau menentukan target terlebih dahulu. Dan yang kedua, mengumpulkan fakta. Dari fakta-fakta itu kita dapat mempelajari apa saja yang kemudian sesuai dengan tujuan kita. Dan yang ketiga, mempertimbangkan fakta. Dari sekian banyak fakta tadi yang menurut kita sesuai dengan langkah tujuan kita itu yang mana. Ini yang menjadi pertimbangan. Kemudian keputusan itu dibuat atau tidak dibuat. Andai kata dibuat, mau pakai keputusan menggunakan alternatif yang mana. Dan yang keempat, mengambil tindakan. Di sini kemudian ada kemudian mempertimbangkan siapa yang mengambil keputusan, siapa yang diberi informasi, dan kapan mau mengambil tindakan. Mungkin teman-teman juga ketika mau mengambil keputusan apapun itu, pasti melihat situasi dan kondisi. Kapan teman-teman mau memutuskan, dan siapa yang harus memutuskan, itu harus jelas. Dan yang terakhir kemudian ada periksa hasil ketika Anda membuat sebuah keputusan. Hasilnya seperti apa? Oke.
Lanjut ya. Ini ada beberapa pengertian pembuatan keputusan yang dikemukakan oleh para ahli. Ada 3. Salah satunya menurut J.R. Terry menyampaikan bahwa mengemukakan bahwa ketika seseorang akan mengambil keputusan, di sini ada pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atau lebih atau 2 atau ada beberapa alternatif yang mungkin dilakukan. Oke. Ataupun yang menurut George dan Donald di sini juga dikatakan bahwasannya ada beberapa pertimbangan atau penilaian dan pemilihan di antara sejumlah alternatif. Jadi intinya dalam membuat keputusan itu ada sesuatu yang kemudian dipertimbangkan dalam segi penilaian, pemilihan ataupun pertimbangan dari sekian banyak alternatif. Mungkin teman-teman punya 5 alternatif. Dari kelima alternatif itu kemudian ada satu alternatif yang kemudian mendekati tujuan Anda. Itu yang kemudian Anda pilih. Semakin dekat dengan tujuan Anda, semakin baik alternatif itu untuk dipilih. Yang kemudian itu akan menjadi sebuah keputusan. Oke. Nah, ini ada juga beberapa keputusan yang dijelaskan oleh James Stoner. Yang pertama berdasarkan logika atau pertimbangan. Di sini ada alternatif-alternatif yang membuat keputusan, kemudian mengandung 3 pengertian. Yang pertama ada pilihan dasar logika atau pertimbangan. Apa yang mendasarimu ketika memilih sesuatu? Teman-teman coba, ketika memilih sekolah ataupun memilih apapun itu pasti ada dasar pertimbangan, iya enggak? Oke, itu yang kemudian mendasari teman-teman. Apa sih dasarnya? Mungkin biaya, mungkin jarak, mungkin yang lain. Itu menjadi sebuah pertimbangan. Oke. Ada juga di sini ada beberapa alternatif yang harus dan dipilih salah satu yang terbaik. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya ada beberapa alternatif yang memang kemudian dipilih satu yang terbaik dari sekian banyak alternatif. Mungkin contohnya seperti teman-teman sekolah. Milih sekolah kan mesti ada alternatifnya. Kalau tidak diterima di sekolah A, sekolah B. Tidak diterima di sekolah B, sekolah C. Kan seperti itu. Itu pun seperti halnya pilihan atau membuat sebuah keputusan dari sekian banyak alternatif. Ada A, B, dan C. Ketika A itu tidak masuk, otomatis ada plan B yang harus dilakukan. Ketika plan B tidak masuk, otomatis ada plan C yang dilakukan. Itu seperti itu. Dan yang terakhir, ada tujuan yang akan dicapai. Dan keputusan tersebut makin mendekatkan tujuan Anda. Nah, ketika plan A ini sudah oke, ya sudah, berarti itu akan membuat tujuan Anda semakin tercapai. Oke, kita masuk dalam materi, bahasan materi aspek internal dan eksternal dalam membuat keputusan. Di sini ada 2 aspek yang mempengaruhi pembuatan keputusan. Yang pertama ada aspek internal. Yang pertama itu ada pengetahuan. Jadi pengetahuan Anda itu akan mempengaruhi Anda dalam membuat keputusan. Semakin Anda tahu banyak pengetahuan, diharapkan semakin cermat Anda membuat keputusan. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kepribadian. Kepribadianmu itu menentukan kamu sendiri dalam membuat sebuah keputusan. Oke, ketika Anda mempunyai kepribadian yang baik, tentunya akan mengambil keputusan dengan baik juga. Dan yang kedua ada aspek eksternal. Ini faktor luar yang mempengaruhi Anda atau mempengaruhi seseorang dalam membuat keputusan. Yang pertama ada culture. Tahu ya? Culture, budaya. Budaya di sini bisa dikatakan tidak hanya budaya yang seperti Anda lihat, cuma bisa dikatakan di sini budaya itu termasuk dalam sebuah kebiasaan atau habit. Ketika seseorang di lingkungannya, di kampungnya atau di daerahnya itu punya kebiasaan tertentu, itu otomatis akan mempengaruhi seseorang dalam membuat sebuah keputusan. Saya memberikan contoh mungkin di daerah A. Ketika ada orang nikahan harus mengundang tetangga kanan kirinya. Itu sebuah kebiasaan, sebuah budaya yang ada. Otomatis ketika ada seseorang yang akan menikah, pasti akan mengundang tetangga kanan kirinya. Jika tidak mengundang, itu akan menjadi bahan omongan. Nah, maka dari itu kemudian ketika dia membuat keputusan mengundang, itu ada faktor yang mempengaruhi. Selain faktor internal tadi, kemudian ada faktor budaya. Dan yang kedua dari faktor eksternal itu ada
orang lain, atau di sini bisa jadi masukan dari orang lain, mungkin kerabat, mungkin saudara, keluarga yang kemudian mempengaruhi orang tersebut dalam membuat sebuah keputusan. Nah, saya lanjutkan. Kemudian di sini ada yang mempengaruhi dengan manajemen strategis. Yang pertama, pengambilan keputusan itu kemudian akan melihat dari bagaimana kemudian mengidentifikasi masalah. Sebelum diambil keputusan secara strategis, kita harus mengidentifikasi masalah apa yang ada di situ. Kemudian mengidentifikasi tujuan dan mendiagnosis penyebab. Seperti apa sih kemudian ke depannya ketika akan diputuskan itu ada penyebabnya apa kok harus diputuskan. Oke. Dan yang kedua ada mengembangkan alternatif. Alternatif ini kemudian yang akan menentukan seseorang kemudian dalam mengambil sebuah keputusan atau pilihan mana yang akan dijatuhkan. Dan yang keempat kemudian menindaklanjuti dan mengembangkan di sini kemudian merencanakan implementasi atau lebih tepatnya menyesuaikan dengan apa yang diperlukan. Ini kaitannya dengan pilihan tadi. Pilihanmu kemudian akan menentukanmu ke depannya, mempengaruhi tujuan Anda. Pilihan yang baik kemudian akan semakin mendekatkan Anda pada tujuan Anda. Oke, dan yang terakhir kemudian ada keunggulan dan kelemahan dalam pengambilan keputusan secara partisipatif. Oke, Anda bisa lihat juga di materi ataupun di slide. Ada beberapa kelemahan dan keunggulan. Ada yang pertama jelas dalam keunggulan pengambilan keputusan secara partisipatif itu akan memberikan pengetahuan yang lebih besar karena banyak orangnya. Cuman ada kelemahannya teman-teman. Ada biaya dan waktu yang akan dimakan lebih banyak. Jelas secara waktu akan lebih banyak karena membutuhkan waktu yang lama. Karena di situ orangnya banyak, 100 orang atau 50 orang itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan membutuhkan biaya yang lebih lama juga. Selain itu ada juga keunggulannya dalam hal ini kelompok bisa menerima resiko karena lebih banyak orang kemudian ya mayoritas kemudian oke, seperti itu. Itu keunggulannya bisa menerima resiko bersama. Tapi kelemahannya hasil kompromi bukan keputusan kelompok. Nah ini kadang ada yang berkompromi itu bukan keputusan kelompok atau bukan keputusan bersama. Oke, itu seperti itu. Dan yang terakhir kemudian para anggota lebih termotivasi untuk melakukan pembuatan keputusan karena mungkin melihat temannya mengambil sebuah usulan untuk membuat keputusan, teman yang satunya ikut kepikiran seperti itu. Jadi ide itu akan terus keluar. Tapi kelemahannya salah satu anggota dominan atau yang vokal, kan? Semua mungkin di kelas ini ada yang vokal dominan. Dia memberikan usulan terus-menerus. Itu bukan dianggap menjadi sebuah keputusan kelompok. Oke, itu hanya dianggap sebagai usulan pribadi saja, tapi bukan sebuah usulan kelompok. Oke, nah kiranya itu untuk materi pengambilan keputusan dalam mengefektifkan organisasi. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke, karena belum ada yang mau bertanya atau masih memikirkan pertanyaan, saya coba untuk memberikan pertanyaan ke teman-teman. Apakah tadi dari materi yang saya sampaikan sudah paham ataupun nanti mungkin ada yang belum paham bisa ditanyakan kembali. Oke, saya akan bertanya secara random untuk mengetahui sejauh mana teman-teman sudah paham dengan materi yang sudah saya paparkan. Oke, mungkin di sini Amar. Menurut kamu bagaimana sih cara membuat keputusan yang ideal menurut kamu dalam sebuah organisasi? Menurut saya dalam sebuah organisasi pentingnya ada masukan dari anggota-anggota mengenai keputusan yang akan dijalani karena itu bisa menambah pengetahuan atau prospek ke depannya untuk keputusan ini mau diarahkan kemana. Oke. Yang selanjutnya coba saya random lagi. Indra, coba Indra. Kenapa sih dalam membuat keputusan tuh harus ada sekian banyak alternatif yang sudah disiapkan? Alasannya apa? Yang saya sih kenapa banyak alternatifnya karena kalau cuma satu orang yang ngasih keputusan itu kayaknya jadi cuma apa ya Pak?
bukan suatu bukan demi kemajuan organisasinya gitu loh Pak. Jadi dia cuma ya independent voice aja, jadi cuma keputusan dia aja gitu. Saya sih gitu ya Pak, kalau banyak alternatif yang kita kalau semua keputusan tuh bisa satu tujuan gitu loh di akhirnya. Oke. Oke. Coba saya akan menanyakan lagi untuk ini yang cewek ya. Fael coba. Kenapa sih kemudian ada dua faktor, ada faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pembuatan keputusan? Alasannya menurut kamu kenapa? Alasannya kalau internal izin teman-teman. Silahkan. Kalau seperti bilang tuh kalau misalnya power itu bisa apa ya cepat kita dapat keputusan atau tujuan kita. Kalau yang eksternal tuh kayak kadang kita terhadap lingkungan kayak seperti apa. Oke. Oke, selanjutnya dari dua faktor, ada faktor internal dan eksternal, kemudian ada faktor eksternal yang mempengaruhi, itu ada yang namanya culture atau budaya. Seberapa besar sih peran budaya dalam hal ini, dalam mempengaruhi pembuatan keputusan? Coba, Tio, silakan. Seberapa besar peran budaya dalam mempengaruhi seseorang dalam membuat sebuah keputusan? Kalau menurut saya peran budaya dalam membuat keputusan itu tentunya sangat berpengaruh besar untuk kita mengambil keputusan, karena dari budaya kita harusnya tahu keputusan kedepannya gimana dari budaya sebelumnya, misalkan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sebelumnya, itu kita bisa mempertimbangkan untuk mengambil keputusan ke depan. Oke, satu lagi terakhir. Bagi teman-teman sendiri kemudian ada keunggulan dan kelemahan pengambilan keputusan secara partisipatif. Kalau menurut teman-teman sendiri lebih senang mengambil keputusan dengan model partisipatif atau tidak? Coba Rina. Gimana tadi Pak? Bisa diulang. Oke, ada proses pengambilan keputusan secara partisipatif. Menurut kamu sendiri, kenapa sih ke orang senang mengambil model pengambilan keputusan secara partisipatif? Alasannya kenapa kalau menurut kamu? Berarti dari adanya keunggulan apa? Iya, alasannya apa? Keunggulannya, karena banyak yang mengambil pengambilan keputusan secara partisipatif. Kalau menurut kamu sendiri, alasannya seperti apa? Karena dari keunggulan partisipatif yang saya bahas di sini ada banyak masukan dari anggota-anggota yang ikut serta memberikan keputusan. Oke, ada. Jadi banyak ide-ide yang masuk dan bisa diambil secara keseluruhan. Jadi punya satu tujuan. Oke. Ya, sekiranya teman-teman sudah paham ya untuk materi pada siang hari ini. Kemudian karena pertemuan terakhir nanti akan saya lanjutkan di pertemuan penutup. Yang selanjutnya kemudian akan dilanjutkan dengan ujian akhir semester. Kiranya cukup sampai di sini untuk materi pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.